Halo, selamat siang teman-teman. Balik lagi di vlog saya. Kali ini saya mau sharing sama teman-teman pengalaman saya pakai mobil ini selama sebulan lebih. Eh, ini Daihatsu Srion. Saya beli sekitar bulan November awal tuh. November awal baru keluar. Jadi ini saya pakai sebenarnya udah hampir 2 bulan sih, teman-teman. Jadi mobil ini saya akan kasih tahu teman-teman, menurut saya sih ini seperti apa gitu. Pertama ya teman-teman ya, ini mobil mesinnya kencang, kencang. Jadi mesin kencang itu kombinasinya itu apa? Kalau saya, pertama bodinya kecil, kedua ringan. Mesinnya total berat badannya ringan plus mesinnya, jadi baru kenceng, benar-benar kombinasi yang pas gitu loh. Ya kalau misalnya badannya berat, mesinnya kenceng, tetap aja akan nggak akan seenteng ini gitu loh. Ini kenceng karena dia badannya ringan. Dan kalau yang saya lihat sih ini ya teman-teman ya, ini saya pakai, saya ke puncak, bolak-balik enak teman-teman, handlingnya enak, nggak limbung dan gesit gitu loh. Maksudnya waduh, udah deh, kalau badannya gede kan limbung tuh berasa tuh, mau kita mau belok dikit aja udah agak gimana gitu, kita takut. Kalau ini enggak, set set set, ini enak bener-bener. Nggak terlalu pusing apa-apa. Memang dia agak kayak sedan, agak cepat teman-teman, tapi handling enak. Terus yang lain, ini setirnya meskipun dia pakai ABS, memang sedikit menurut saya agak enteng ya. Ya enteng banget juga nggak, tapi agak enteng. Tapi dia setirnya tuh masih enak gitu loh. Maksud saya setirnya itu ini teman-teman, apa namanya, feelnya masih enak. Dia bisa, kita kalau putar balik teman-teman ya, putar balik di pas putaran itu dia bisa balik sendiri gitu loh setirnya. Kalau teman-teman cobain kayak setir mobil Suzuki, itu mobil Suzuki nggak gitu setahu saya ya. Saya nggak tahu ya, saya cobain yang R3 itu, dia nggak mau balik, dia baliknya itu sedikit sekali gitu. Dia kalau ini kita puter gini, dia langsung muter lagi balik gitu loh. Jadi nggak perlu 2 kali effort, maksudnya nggak perlu 2 kali kita puter pakai tangan, mesti balikin pakai tangan lagi, nggak kayak gitu. Jadi kita putar sekali, habis itu kita lepas, dia balik sendiri. Itu saya suka kayak gitu, karena itu modelnya kayak Innova juga gitu loh. Innova saya seperti itu, makanya saya suka. Ini setirnya juga menurut saya agak kecil. Ya memang lah, mobilnya kan kecil, agak kecil dibandingin mobil besar Innova, pasti ini lebih kecil. Jadi enak sih, maksudnya jadi kita nggak perlu gede-gede gitu loh, muterin setir ini nggak perlu gede-gede. Jadi ini enak, kecil, pas gitu loh, dan enak gitu. Jadi untuk handling ini sih menurut saya sih terbaik ya, apalagi harganya nggak mahal-mahal amat gitu loh. Maksudnya cukup lah gitu loh, maksudnya pas lah harganya segitu untuk harga ini. Kalau yang lain, suspensi ya teman-teman. Kalau suspensi sebenarnya mobil ini nggak keras-keras banget ya, jujur aja. Kenapa? Karena waktu pertama kali datang, kan saya nggak ngecek itu tuh apa, tekanan udara tuh. Rupanya waktu saya servis pertama itu di bengkel resmi Daihatsu, itu rupanya tekanan udaranya 40 PSI teman-teman. Jadi kalau 40 PSI itu ya keras. Makanya sekarang nggak 40, sekarang tekanannya itu dikurangin. Jadi saya minta 35 aja, karena biasanya saya 35, di Innova juga 35 ya, 35 36 lah kurang kalau ini Innova, karena kan badannya lebih besar, lebih berat ya. Takutnya kalau terlalu ini ya nggak terlalu gimana sih, nggak terlalu balance, takutnya terlalu gini apa kalau jalannya ini. Padahal kan jalan Indonesia kan banyak nggak rata ya, bumpy gitu. Jadi yang ngerasa itu di situ biasanya gitu sih. Terus apa namanya, terus setirnya bantingan apa, ban apa, nggak keras menurut saya ya, agak keras tapi nggak terlalu keras gitu teman-teman. Jadi saya suka itu. Terus
konsumsi bensin ya, ini sorry saya lagi pilek. Konsumsi bensinnya itu menurut saya ini hemat teman-teman. Hemat, ini saya pakainya sih karena ini kan buat istilahnya buat perang juga ya. Ini dalam kota 14 kalau lancar ya, dalam kota tanpa tol, tanpa masuk tol 14 km lebih per liter. Tapi kalau misalnya macet-macetan kayak gini, macet mungkin di bawah itu dikit, tapi setahu saya maksimal masih 12 km per liter dapat. Jadi maksud saya itu ancang-ancangnya kita 14 km. Tapi kalau misalnya macet ya drop sekitar 2 km lah gitu loh. Itu masih oke gitu loh. Jadi kalau beli mobil jangan terlalu patokan sama reviewer boleh, cuman menurut saya kan kalau reviewer itu biasanya mobil itu dia patokannya yang 22 km per jam tapi lancar gitu loh, maksudnya nggak ada macet sih, jarang-jarang dihitung ya. Nah kalau dia bilang segitu, kalau saya bilang sih missnya itu sekitar 3 km sampai 4 km per liter. Jadi misalnya dia bilang 1,14, mungkin kamu 14 atau 1,15. Nah missnya itu bisa 3 km sampai 4 km per liter. Jadi sekitar kurang 1,15. Kalau macet-macetnya 1,12 lah, kurang lebih sekitar itu. Jangan langsung di ngomong segitu langsung rasanya langsung wah ini mobil irit banget. Tapi kan kita kan belum cobain secara real gitu loh. Kalau secara real beda, itu kan baru analisa orang aja gitu loh. Itu untuk bensin ya, itu irit. Terus kalau performa, selain yang tadi saya bilang bodinya agak kecil dan berat badannya enteng, mesinnya seharusnya kenceng. Jadi ini saya narik sih cepet sih, jujur aja cepet nih, oke. Cepet tuh. Dia ini lagi di jalan biasa, jadi saya nggak bisa narik gimana. Dia cepet gitu loh. Meskipun ini transmisinya CVT ya. Nah ini kadang sorry ya, saya kan juga pakai Innova itu kan transmisi konvensional biasa ya, matic biasa. Nah dibandingin sama ini tetap ini lebih bagus, dalam artian gini, kalau Innova itu kan yang lama itu cuman, kalau yang matic dia cuman 4 speed, sedangkan ini dia meskipun CVT dia bisa menyesuaikan gear rasionya itu dia bisa menyesuaikan. Jadi kalau untuk tarikan ini lebih kenceng dibanding Innova kalau menurut saya. Tapi balik lagi ini kan masalah selera ya. Kalau menurut saya sih nggak masalah sama transmisi CVT. Apalagi transmisi CVT ini, sepengalaman saya pakai ini sigap. Jadi kita gakin ini langsung cepet gitu loh. Delaynya tuh ada dikit banget. Menurut saya ini agresif sih menurut saya CVT-nya. Dan dia kalau kita jual santai itu enak teman-teman. Dia nyesuaiin RPM 1000 km per jam. Kadang cuma 1500 kalau kita agak tinggi kecepatannya. Kalau 80 paling 1500 km RPM-nya. 80 km per jam paling 1500 lah RPM-nya. Jadi irit gitu teman-teman. Makanya jadi kalau misalnya teman-teman mau ngomongin masalah irit, ya ini karena badannya kecil, enteng, mesinnya juga cukup tenaganya gede, jadi enteng irit, bertenaga. Nah jadi jangan teman-teman samain sama mobil yang gede. Kalau mobilnya gede beda ya, badannya beda, strukturnya beda. Ini monokok. Kalau kayak Innova yang lama itu leather frame, ada frame lagi kayak truk gitu. Jadi berat bawa frame itu 200 kilo lebih itu. Frame yang kayak tangga itu bisa sampai 300 kilo gitu. Itu doang. Jadi ini beda. Kalau ini berat badan kurang lebih 1 ton. Kalau yang Innova itu 1,5 ton kosong. Innova yang lama ya. Kalau yang baru saya nggak tahu. Yang baru kurang lebih mirip, tapi dia lebih ringan dikit ya katanya tuh. Gitu sih. Karena dia monokok, nggak ada leather frame gitu teman-teman. Jadi itu sih untuk kelebihannya, menurut saya transmisinya
bagus. Saya suka transmisi ini, tinggal kita rawatnya aja gimana, gitu aja. Gitu sih. Kalau yang itu positif semua sih kalau saya pakai mobil ini ya. Kekurangannya apa? Nah, saya kasih tau kekurangannya. Kekurangannya cuma satu sih menurut saya sih. Ini nih, interiornya nggak ada armrest teman-teman. Jadi hanya agak pegal. Jadi ini nanti saya akan coba modif. Tapi saya nggak mau beli yang udah jadi teman-teman ya. Karena kalau yang udah jadi itu jujur aja saya nggak suka sih. Maksudnya yang udah jadi plastik itu tempel di apa konsol tengah ini. Saya udah cek. Saya nggak suka yang kayak gitu. Saya sukanya yang custom. Nanti akan saya buat dari stainless, plat stainless. Ntar coba deh, ntar saya ini dulu. Cuma nggak cepet-cepet, nggak bisa cepet karena saya banyak urus yang lain. Nanti baru saya update lagi kalau saya udah modif itu teman-teman. Itu sih. Jadi kekurangan saya, menurut saya sih itu nggak ada yang gimana-gimana. Kalau kelebihannya banyak sih. Lain yang tadi saya sebutin, dia lega, porsinya lega, nyaman, duduknya. Bantingannya nggak keras lah, menurut saya sih masih cukup, toleransinya masih enak gitu, masih cukup sedikit, masih cukup empuk gitu loh. Itu sih, dan dia nggak limbung teman-teman, saya sukanya itu. Kalau teman-teman mungkin ada komentar, ada yang lain, coba bisa tolong komentar ya teman-teman ya di video saya ini. Jadi sementara itu dulu teman-teman. Makasih sudah nonton video saya, sampai jumpa di video selanjutnya. Ini saya mau jalan dulu teman-teman, lagi macet.